Guys, apakah akhir-akhir ini Nike sangat frustasi dengan anjloknya market mereka saat ini? What is good everyone? Welcome back to my channel. It's me again, Haikal. Yang kamu di hot sama kalau review apa sih yang Oke, sebelum kita bahas tentang kondisi Nike dan at least ini adalah point of view gua gitu ya. Nah, hari ini gua pengen kita bahas dulu nih sebuah sandal yang dikirimin dari Nike atau Lazada Nike, Lazada Official Store Nike. Nah, di sini ada Nike Asuna 3 slides. Jadi ini adalah slides yang gua sejak pelirisannya pas di edisi kedua gua cukup mencuri perhatian gitu. Karena di waktu itu gue lagi suka banget sama vibes-nya Sweetcock atau kayak hijack sandals kalau di Indonesia ya. Nah, desain sandal Asuna ini mirip-mirip nih sama stylenya Sweetcock. Nah, ini dia sandalnya, sandal Asuna 3 dan ini versi ketiganya. Oke, mari kita bahas sandalnya. Kayak gini dia bentuk sandalnya. Ini comfy banget ya kelihatannya. Ini menggunakan berbagai macam material di sini dan desainnya juga cukup menarik nih. Oke, mari kita bahas. Nah, kalau dilihat dari desain, memang Nike Asuna ini sendiri lebih diperuntukkan untuk indoor slides ya. Kalau gue lihat ini memang untuk sandal di dalam rumah doang, untuk lounging gitu ya. Gue ngebayangin outfit pakai sandal ini tuh pasti pakai sweatpants atau pakai hoodie-an. Jadi memang untuk lounging, untuk nyantai-nyantai di rumah, sandal-sandal kayak gini lebih nyocok gitu, lebih bagus menurut gua. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau sandal ini bisa dipakai di luar, karena memang tractionnya sendiri juga kelihatan oke nih, kelihatan bagus. Nah, di bagian bawah atau keseluruhan sandal ini dipakai foam ya, menggunakan foam. Nggak ada keterangannya ini foam apa yang digunakan oleh Nike, tapi intinya ini feel-nya cukup nyaman, cukup plush gitu ya. Kalau dibandingin dengan Yeezy Slides, menurut gua Yeezy Slides masih lebih pillowy, tapi ini lebih balance. Gue ngerasain ini grounds-nya lebih lebar gitu ya. Jadi pas kita pakai atau pas kita jalan itu kerasa lebih stabil. Kemudian di bagian bawahnya ini ada logo Nike gede banget nih. Dibikin jadi bentuk traction outsole-nya atau traction bawahnya ya. Nah, di samping sini juga ada logo Nike kecil. Kemudian di mana lagi ya? Ada logo Nike-nya kayaknya udah nggak ada kecuali di rubber patches ini. Oke, sekarang kita bahas ke bagian uppernya atau bagian atasnya. Ini keseluruhan menggunakan nylon. Nah, vibes yang diberikan oleh sandal Asuna 3 ini mirip banget sama vibes dari sepatu Jordan 13 ya. Nah, ini di bagian atasnya kayak ada titik-titik kayak gini atau bukan bolong-bolong sih, kayak memang di press gini ya. Nah, biasanya ini kita temui di Jordan 13. Kemudian di wrapping samping ini ada nylon strap. Kemudian di sini ada velcro-nya, bisa dilonggarin, bisa dipanjangin, nyesuaiin dengan size kalian. Nah, hal yang gue suka lainnya adalah untuk bagian plastik-plastiknya atau bahkan rubbernya ini menggunakan warna orange. Cukup ngepop nih dengan warna grey, keseluruhan warna grey, kemudian ada warna orange-nya. Jadi di sini salah satu desain yang gue suka atau pemilihan color yang gue suka. Bagian tengahnya juga ada vertical pull tab, bukan pull tab sini ya. Ini lebih ke ya udah woven nylon kayak gitu. Mungkin buat aksesoris doang. Oke, untuk bagian sampingnya ini bisa dicopot ya. Nah, di sini ada tambahan padding satunya lagi. Ini ada sejenis karet gitu. Jadi memang ada dua piece ya, dua piece nylon strap di atasnya. Oke, kayak gini guys desainnya. Kemudian ini dibikin di Vietnam. Untuk sizingnya gue ngambil di size 9 atau 42,5. Dan ini fitnya menurut gue oke banget. Secara lebarnya oke, secara panjangnya juga oke. Tinggal atasnya di-adjust aja pakai velcro kayak gini. Oke, ini kayaknya gue baru lihat juga nih. Ternyata si bagian atasan dan bawahan dari sandal ini menggunakan dua foam yang berbeda ya. Kalau kita lihat dari Yeezy Slides, biasanya mereka menggunakan satu foam di molding sekaligus gitu. Sedangkan ini ada dua foam yang dilem nih. Ini kelihatan lemnya ada luberannya dikit. Ya kualitasnya kurang ya. Kalau untuk soal lem-leman kayak gini, kayak ini gue khawatirnya kalau misalkan sering basah-basah bakal cepat terkelupas atau bakal cepat kebuka gitu. Tapi seharusnya kalau sandal-sandal kayak gini nggak mungkin dibasahin ya. Karena memang nylonnya itu buat dipakai penggunaan kering atau penggunaan
indoor aja gitu guys. Udah untuk fitsnya, untuk kenyamanannya menurut gua ini cukup nyaman tapi nggak senyaman Yeezy Slides. Dan ya cukup lah untuk penggunaan indoor gitu ya, buat pakai sehari-hari di rumah, lounging, rebahan gitu. Kalau kamu pengen ngekop sandal ini available di Lazada official store-nya Nike. Jadi ada di Lazada, harganya itu kalau nggak salah di sekitaran 500-an. Jadi menurut gua untuk sebuah produk dari brand Nike udah cukup worth it ya, 500-an. 500-an, let me see. Kalau misalkan sepatu, kamu bisa ngedapetin sejenis kayak sepatu Nike Tanjun kali ya. Atau Nike Cloud Vision. Mungkin sejenis itu ya. Nah, jadi memang sandal ini diperuntukkan di range harga segitu. Udah cukup sih untuk penggunaan sehari-hari. Oke guys, itu dia review untuk sandalnya. Nah, sekarang kita ngobrolin dikit tentang Nike-nya sendiri nih guys. Banyak yang bilang kalau Nike sekarang lagi gerasa-gerusu banget. Dimana karena dari rilisan tahun depan atau tahun 2025 ke depan banyak banget item-item atau artikel-artikel yang rare, yang hype, mereka retro ulang. Salah satunya mereka ngebikin Brad's One yang versi 85. Itu salah satu grail tuh guys yang memang dicari banget. Gue juga nyari banget tuh kalau misalkan dirilis kayaknya gue harus ngekop deh Jordan Brand dengan potongan 85. Kemudian rumornya juga mereka bakal ngerilis lagi Undefeated Force atau Jordan 4 yang berkolaborasi dengan Undefeated. Dan masih banyak lagi. Kayaknya kalau misalkan kita lihat listnya, kamu bisa cek sendiri deh. Di banyak banget berita-berita tentang sneakers. Itu hampir semua grail-grail yang pernah dikeluarin oleh Nike, mereka rilis di tahun depan. Nah, banyak yang berasumsi kalau misalkan itu adalah strategi Nike buat relate kembali, buat ngenaikin lagi brand equity mereka. Apakah benar itu salah satu strategi mereka? Mungkin iya, mungkin enggak. Tapi kalau menurut gua sendiri, terutama untuk sneakerhead gitu ya, sneakerhead memang tetap masih relate dengan yang namanya Nike. Ya gimana enggak, soalnya hampir keseluruhan artikel-artikel atau item-item yang dicari oleh seorang sneakerhead itu biasanya pasti dari brand Nike. Contohnya kayak Jordan sendiri, sepatu yang memang dibikin untuk para sneakerhead kayaknya. Dan selain itu kayak Air Max, kemudian juga kayak ya macam-macam gitu. Nah, menurut gua secara brand equity ya, para sneakerhead ini masih tetap setia dengan yang namanya Nike. At least itu yang gua lihat gitu ya. Tapi beda halnya mungkin dengan market general gitu. Kalau ngomongin market general, terutama kayak market running atau market olahraga-olahraga lain, mungkin aja kayak brand-brand On Cloud atau brand-brand Hoka lebih dipilih oleh masyarakat umum atau global consumers daripada Nike. Tapi we as a sneakerhead kayaknya yang gue lihat orang-orang pasti lebih nyariin Nike, terutama untuk item-item hype ya, atau item-item yang memang untuk dikoleksi gitu. So, at least itu yang gue rasain dan yang gue lihat dari fenomena Nike anjlok. Ya biasanya mereka ngomonginnya kalau Nike lagi anjlok nih. Tapi it's real guys. Ternyata memang market cap-nya Nike walaupun masih sangat besar ya, masih sangat gede. Di tahun lalu kalau nggak salah, gue pernah nampilin juga market cap-nya Nike itu gede banget. Dan sekarang gue nggak tahu deh berapa persen. Tapi intinya market mereka masih sangat gede. Walaupun demikian, tiap kuartalnya atau tiap tahunnya mereka mengalami kemunduran. So, what do you guys think about it? Komen di kolom komentar. Apakah mungkin ini adalah salah satu efek dari boycott Nike? Kalau menurut gue sendiri, gue juga termasuk yang support ya dengan yang namanya aksi boycott ya. Pastilah ya, of course. Tapi beda halnya kalau misalkan kayak gini ya karena ini dikirimin gitu ya. So ya, itu dia menurut gue Nike masih relevan kalau untuk para sneakerhead. Tapi gue nggak tahu deh kalau misalkan para pengguna atau global customers lainnya. That's it for me guys. Thanks for watching. Sekali lagi komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe karena gue bakal bikin konten-konten per sneakersan, konten-konten menarik lainnya. Thanks for watching sekali lagi and I will see you guys in the next video. Bye.